Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Kurang semangat, gimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Oke. Ayo, dipimpin. Marilah sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Ibu cek kehadiran kalian ya. Jangan lupa adalah hadir. Anissa Ramalia. Masuk, Bu. Kenapa? Sakit. Ya, sakit. Ijazah Mutia. Hadir, Bu. Melika Kusmasari. Hadir, Bu. Kayak kurang semangat ya. Hadir, Bu. Oke. Mustika dan Hidayah Putri. Hadir, Bu. Mana gak kelihatan? Najla. Hadir, Bu. Nova Agustina Hari. Hadir, Bu. Nur Fadila. Hadir. Sasa Jiladia Antiralika. Hadir, Bu. Yang selalu semangat sepertinya ya. Terus Lela Ramadan. Hadir, Bu. Dan Sintawati. Hadir, Ibu. Bagus. Alhamdulillah. Pembelajaran datang semua ya. Dengan keadaan sehat walafiat. Dan terus silakan siapkan alat tulis kalian dan periksa kerapian di samping kanan depan belakang. Jika ada sampah, tolong dibuang di kotak sampah ya. Ini ya. Sudah? Belum, Bu. Baik. Sudah, Bu. Ya, oke. Ibu mau bertanya, materi sebelumnya kita materi apa? Cerita. Oke, yang lain? Pada nggak ada? Dari mana tadi, Bu? Oh, jadi ya, alasan. Mana, Bu? Sudah ada yang tahu belum kita belajar apa hari ini? Oke, Ibu akan menjelaskan kita belajar tentang teks pidato. Dan kalian sudah ada yang tahu belum teks pidato itu apa? Berbicara depan umum, Bu. Oke, bagus yang lain? Salah, Bu. Yang lain? Kata saya berbicara. Ayo, gak apa-apa. Nanti Ibu kasih hadiah loh setelah habis pembelajaran ini. Serius, Ibu kasih hadiah. Ayo, apa? Berbicara formal depan banyak orang. Terus? Pakai naskah. Sudah? Sudah. Tadi kan sudah dijelaskan sama Najla bahwa teks pidato tadi apa? Berbicara umum. Oke, ya, benar sekali. Teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Nah, pidato ini juga sebagai pengungkapan dalam bentuk kata-kata yang akan diucapkan kepada orang lain untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa yang kita sampaikan itu benar-benar memberikan positif. Terus secara umum pidato ini merupakan kegiatan berbicara kepada banyak orang untuk menyampaikan sesuatu hal. Selanjutnya tujuan teks pidato. Nah, teks pidato ini memiliki beberapa tujuan, yaitu informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Nah, yang pertama itu informatif. Informatif ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada orang lain atau kepada banyak orang. Terus yang kedua, argumentatif. Argumentatif ini selain memberikan informasi, juga harus meyakinkan kepada orang lain bahwa yang kita sampaikan itu benar-benar terjadi atau memberikan dampak yang lebih baik kepada pendengar atau audiens tersebut. Yang ketiga, rekreatif. Nah, rekreatif ini bertujuan untuk membuat orang lain senang dari teks yang telah kita sampaikan. Karena rekreatif ini bersifat menghibur. Nah, menghibur. Selanjutnya, persuasif. Persuasif ini bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada orang lain. Ciri-ciri teks pidato. Nah, ciri-ciri teks pidato ini terdapat 5. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Maksud dari tujuan ini, contohnya seperti Ibu kasih contoh misal Menda. Menda ini membuat
yang terlebih yang kita utamakan adalah tujuan. Apa sih tujuan dari kita membuat teks pidato tersebut? Jika sudah mengetahui tujuannya, maka kita mudah akan membuat teks pidato tersebut. Terus yang kedua, isi. Nah, isi ini harus jelas dan mudah dimengerti. Contohnya dalam penggunaan kata-kata dan penyusunan kalimat. Jangan terlalu menggunakan kata-kata yang terlalu tinggi sehingga orang itu tidak paham apa yang kita sampaikan dalam pidato tersebut. Terus yang ketiga, materi harus objektif. Nah, objektif ini harus sesuai dengan kenyataan atau fakta bahwa benar-benar terjadi. Yang keempat, berisi wawasan yang menarik perhatian. Nah, wawasan yang menarik perhatian ini seperti kita berpidato di desa ya. Nah, desa itu kurang pengetahuan yang luas seperti teknologi contohnya. Misal manfaat teknologi. Nah, dari kita berpidato mengenai manfaat teknologi itu seperti ini. Terus dampak dari memakai teknologi itu seperti ini. Jadi itu orang tidak ketinggalan dalam menggunakan teknologi seperti handphone. Contohnya pada orang kaya kan pasti kayak HP Android kan. Nah, pasti ada video apa sih dia tidak bisa kayak gimana ini mengangkatnya gitu kan. Dengan kita berpidato mengenai teknologi kayak manfaat penggunaannya bisa mengetahui cara-caranya dengan baik dan benar. Selanjutnya memiliki kesimpulan. Nah, dalam berpidato yang terakhir itu menarik kesimpulan atau memberikan garis besar atau intinya dari kita yang berpidato itu supaya mudah diingat dan mudah dimengerti dan mudah diterapkan oleh pendengar atau audiens. Selanjutnya, struktur teks pidato. Nah, struktur teks pidato ini yang pertama pembukaan. Nah, pembukaan ini terdapat 3. Yang pertama, salam pembuka. Contohnya ada yang bisa mencontohkan salam pembuka itu seperti apa? Ya, benar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, itu contohnya. Ucapan penghormatan. Tahu? Yang terhormat. Ya, benar. Yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 di Tangguya, yang saya hormati, Bapak dan Ibu serta teman-teman yang saya banggakan. Nah, itu contohnya. Terus selanjutnya pendahuluan atau ucapan syukur. Contohnya seperti ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan pidato mengenai manfaat teknologi. Nah, itu contohnya ya. Sekaligus struktur dan contohnya. Contoh dari pembukaan. Ya, yang kedua isi. Isinya itu harus bersifat penting untuk disampaikan kepada pendengar atau audiens. Nah, isinya tadi kan judulnya manfaat teknologi. Jadi isinya dengan adanya kecanggihan teknologi bisa mempercepat penyelesaian pekerjaan lebih efisien. Selanjutnya penutup. Nah, penutup ini contohnya seperti baik buruknya teknologi tergantung pada orang yang menggunakan atau memanfaatkannya. Itu kan terdapat positif dan negatif. Nah, terus ada salam penutup. Nah, salam penutup ini berisi permohonan maaf dan ucapan terima kasih dan salam. Contohnya, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya ada materi terakhir, kaidah kebahasaan teks pidato. Nah, yang pertama memakai kalimat aktif. Dari kalimat aktif ini aktif terhadap objek. Nah, aktif. Terus yang kedua, teks dibuat dengan kosakata yang emotif. Yaitu maksudnya emotif ini untuk mengaktifkan perasaan kita atau ekspresi kita seperti sedih, marah, bahagia dan lain sebagainya. Yang ketiga, memasukkan beberapa ekspresi. Nah, ini terutama pada pidato yang bersifat ilmiah sebagai data pendukung agar isi dari pidato yang kita sampaikan itu akurat dan valid. Nah, yang keempat, memberikan informasi yang informatif dan padat. Nah, maksudnya di sini saat kita menyampaikan teks pidato atau berpidato harus yang intinya saja, jangan bertele-tele supaya orang yang mendengarkan itu bisa memahaminya dan mudah oh ini ya
baik dan benar itu kayak gini. Nah, jika belum paham bisa bertanya. Ibu izin bertanya. Ya silakan. Kalau contoh dari kalimat aktif itu bagaimana? Contoh dari kalimat aktif itu seperti anak-anak bermain di taman. Itu contoh dari kalimat aktif. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada kalian, apakah kalian itu sudah paham tentang materi teks pidato ini? Pertanyaannya, sebutkan struktur teks pidato. Sebutkan saja, tidak perlu dijelaskan. Membuka isian. Ya, nah, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, sebutkan tujuan dari teks pidato. Sebutkan saja, tidak perlu dijelaskan. Ayo. Apa? Yang pertama dia. Ya, benar. Ya, silakan. Yang pertama informatif, Ya. yang kedua argumentatif, yang ketiga rekreatif, dan yang keempat sosial. Oke, beri tepuk tangan. Oke. Mau nambah lagi pertanyaannya apa sudah cukup? Udah, Bu. Oke. Ibu akan memberikan latihan soal kepada kalian untuk mengukur pemahaman kalian dalam teks pidato. Ini kelompok pertama ya. Ya, Bu. Kerjakan, jangan ribut. Nih. Dan apa? Enggak, Bu. Salah. Kelompok 1 kita. Tentang kedisiplinan. Kalau aku yang satu. Iya, bisa benar. Aku juga sebenarnya. Iya, isi kali ini, Bu. Benar. Apa? Enggak, Bu. Kan? Sudah. Bagus. Kerjakan semua kan? Tidak hanya satu orang yang mengerjakan. Tidak, Bu. Oke. Jawab dari kelompok 1. Apa? Oke, silakan. Jadi jawaban penemukannya itu ialah keluarga. Karena pendidikan awal dan pembentukan karakter dimulai dari rumah, terutama dari bimbingan orang tua. Oke. Apa yang lainnya juga sama? Sama. Ya, Di. bisa dulu. Oke. Pertanyaan nomor 2 jawabannya itu dengan menjadikan disiplin itu sebagai kebiasaan positif, memberi pemahaman tujuan, aturan, dan melatih kesadaran diri secara bertahap itu. Oke, bagus. Ya, benar sekali jawabannya. Apakah ada yang sama? Apa ada yang berbeda? Sama, Ibu. Yang menjawab dari kelompok 3. Oke, silakan didengarkan ya. Iya, jawabannya aja. Jadi, visi membela diri mengajarkan kita untuk menghargai waktu, hak dan batasan orang lain, mengingat bakal waktu dan sekolah menunjukkan perubahan dan perubahan. Oke, benar. Ada yang lain? Mirip, Bu. Iya, itu sama. Ya, itu, Bu. Oke, sekarang siapa yang bisa meresume poin-poin penting dari materi yang Ibu telah jelaskan? Ibu hari ini ngomongin tentang pengertian dari teks pidato, terus juga ada 4 tujuan, terus ada ciri-cirinya juga, terus akhirnya itu struktur dan teks pidato. Tepuk tangan buat kita semua. Sebelum Ibu mengakhiri pertemuan hari ini, Ibu kasih tugas rumah untuk perbaikan, untuk menambah nilai kalian. Jika ujian tekan semester itu nilai kalian di bawah rata-rata, nah ini sebagai nilai tambah kalian. Oke? Oke, Bu. Kerjakan dengan baik-baik ya. Ini tugas minggu depan kelompok. Mau nyontek aja. Ibu akan menarik kesimpulan dari materi hari ini. Teks pidato adalah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap sesuatu hal yang akan disampaikan di depan umum dengan tujuan memberikan informasi, argumentatif, persuasif, dan